Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Taib, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal untuk mengkaji kitab Tauhid. Tayyib, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang patut untuk kita syukuri. Karena di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Tapi para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Salasah, yaitu 3 landasan utama. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang kewajiban seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya, karena banyak ayat nas dalam Al-Quran maupun hadis yang memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang mereka berilmu namun tidak diamalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Jadi Allah melaknat orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, lewat lisannya Dawud dan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka diam, ya, terhadap perkara-perkara kemungkaran. Mereka tidak mencegah, tidak melarang dari perkara yang mungkar atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Mereka berilmu, cuma mereka mendiamkan perkara kemungkaran. Baik, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, itu 4 masalah. Yang satu apa kemarin? Berilmu. Kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Sekarang poin yang ketiga adalah ikhwah, apa ikhwah? Yaitu as-salisah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Ya, setelah dia berilmu, dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan dia jangan lupa ada tugas, ada zakatnya ilmu, yaitu apa? Mendakwahkannya, menyampaikan kepada orang lain, mengajak orang agar sama-sama memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agamanya. Ya, itu berdakwah. Itu berdakwah. Kemudian di sini dikatakan sama penulis, lidakwati syurutun. Dakwah itu memiliki syarat, wa dawabitu, dan dawabit, ketentuan-ketentuan. Yajibu an taquma 'alaiha, yang wajib ditegakkan di atas dakwah tersebut. Wa min ahammiha, dan di antara yang paling penting, ya, yang paling penting di antaranya, 1, antakuna da'watu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Kemudian di sini penulis akan menjelaskan tentang syarat-syarat seseorang mendakwahkan ilmu atau menjadi dai. Ya, karena tugas dakwah ini mulia, ikhwah.
mulia sekali. Meneruskan estafet dari Nabi dan Rasul. Yang meneruskan estafet dakwanya Nabi dan Rasul. Maka sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling bagus ucapannya di antara kalian daripada orang yang mengajak, orang yang menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia beramal soleh dan dia seraya mengatakan, saya termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bukti Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla dengan pujian bahwa ucapan dia yang paling bagus. Kemudian di ayat yang lain Allah juga perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, ajaklah mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan nasihat yang baik dan bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu dan nasihat yang baik, dengan lemah lembut. Wajadiluhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, orang-orang yang mereka enggan untuk diajak di jalan Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Baik. Dan Islam ini luar biasa ya. Jadi mengajarkan kita untuk tidak egois. Ya, jangan merasa paling mau masuk surga sendiri. Ya, jangan egois mau masuk surga sendiri, tapi ajak dong orang lain untuk sama-sama mengenal agama Allah, ya, mempelajari agama Allah. Dan kemudian di sini penulis, kita lanjut, kita kembali ke buku, bahwa ingin menjelaskan tentang syarat yang harus dimiliki oleh seorang dai yang mereka mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata beliau, hendaknya dia berdakwah khalisatan, ikhlas, murni karena Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah bukan mengajak kepada hawa nafsunya, mengajak kepada golongannya, mengajak kepada partainya, mengajak kepada pemikirannya. Tidak. Namun ingat, berdakwah ikhlas karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, benar-benar ingin menegakkan agama Allah, ingin membela agama Allah, ingin mensyiarkan ya agama Islam, membumikan Al-Quran di muka bumi ini, agar orang mengenal syariat Allah, mereka mengamalkan syariat Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintahnya, dan semoga dan orang tersebut menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan termasuk orang-orang yang Allah golongkan ke dalam ridhonya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, dilarang seseorang mengajak kepada golongannya, sukunya, dan kemudian hawa nafsunya. Karena sekarang ini banyak sekali sebagian orang yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Dia berusaha mencari dalil-dalil, ya, seolah-olah dalil tersebut cocok dengan hawa nafsunya. Kemudian manusia dipaksa, disampaikan kepada manusia agar dia mengikuti pemikiran dia atau keyakinan dia. Ya, ini sangat banyak sekali. Maka seorang dai ingat, bekal yang pertama, ayyakuna khalisan. Ini sebelum dia berdakwah, niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, antakuna da'watu mabniyatan 'alal ilmi syar'i. Yang pertama, hendaknya dia berdakwah. Dakwah itu harus dibangun di atas ilmu yang syar'i yang benar. Ingat,
Ya, sebelum seorang dai berdakwah, apa syaratnya tadi? Yang pertama harus ikhlas. Sebelum dia berdakwah, yang kedua harus memiliki ilmu. Ya, yang kedua dia harus memiliki ilmu syar'i. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan al-faqid ala syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan memberi? Ya, bagaimana dia akan memberi? Maka kewajiban bagi seorang dai harus dibekali dengan ilmu terlebih dahulu sebelum dia mendakwakan kepada orang lain. Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat tadi yang saya katakan, yang saya sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Karena orang yang berdakwah tanpa ilmu lebih banyak kerusakannya dibanding maslahatnya, maslahatnya. Ini dua pokok, ya, dua syarat sebelum dai tersebut terjun di dunia dakwah. Ya, sebelum terjun di dunia dakwah harus membekali dengan ilmu dan keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Makanya seorang dai harus belajar. Ya, harus belajar. Karena tidak semua orang yang pandai bicara itu mereka berilmu. Ya, mereka berilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. An takuna da'watu bil hikmati was sabr. Hendaknya dakwah itu dengan hikmah. Dengan hikmah dan kesabaran. Dengan kelemah lembutan, dengan santun, atau bahasa lain mengatakan apa? Kata ulama sebagian lain, ayyakuna rafiqan fid dakwah. Hendaknya dia lemah lembut dengan santun ketika berdakwah. Berarti ini ketika berdakwah. Jadi bekal sebelum berdakwah tadi apa? Ikhlas dan ilmu. Kemudian bekal ketika sedang berdakwah. Nah, ini sedang berdakwah ini harus apa? Lemah lembut, dengan hikmah, dengan kasih sayang, dan penuh dengan kesabaran. Karena pemahaman manusia yang kita dakwah itu tidak sama. Ya, ada yang levelnya menengah ke atas. Ya, dari kalangan para pejabat, mungkin barangkali ya, sampai tingkat-tingkat presiden, mungkin level ke bawah, ya, dari kalangan orang-orang masakin, dari kalangan para guru berpendidikan, atau enggak orang-orang awam, atau yang macam sebagainya. Macam-macam kondisi manusia yang akan kita sampaikan ilmu kepada mereka. Maka di sini seorang dai, ya, yang harus dibekali adalah berlemah lembut. Terutama kepada keluarga kita sendiri. Terkadang penentangan, ya, penentangan dakwah lewat keluarga sendiri lebih besar dibanding orang lain. Kalau dakwah dari keluarga saja tidak diterima, maka bagaimana kepada orang lain? Kalau keluarga sendiri aja mungkin menjelekkan, mencemooh dakwah kita, mungkin bisa menjadi fitnah ketika kita berdakwah kepada yang lainnya. Ya. Maka di sini kita harus fahami bersama bahwa harus penuh dengan kesabaran juga. Terkadang kita harus menjelaskan 2 kali, diulang lagi 3 kali, bahkan mungkin 4 kali gak ada masalah. Ketika orang tidak paham, ketika mad'u kita tidak paham apa yang kita sampaikan, kita berusaha memahamkan mereka supaya mereka tahu betul tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Harus penuh dengan kesabaran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan ilmu kepada muridnya, di antaranya Rabi, ya, kata Imam Syafi'i, wahai Rabi, kalaulah ilmu ini bisa saya suapkan kepada kamu, kamu itu tak suapi ilmu. Ilmu saya akan suapkan kepada kamu. Karena Rabi ini waktu itu memang susah, ya, artinya belum paham. Dijelaskan sampai mungkin 2, 3 kali, 4 kali nggak paham. Sampai Imam Syafi'i mungkin merasa gemes, ya. Dalam artian, kalau seandainya kesabaran beliau nih
Seandainya ilmu itu bisa saya suapkan kepadamu, saya akan suapkan. Namun dengan kesabaran beliau, Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka lahirlah seorang Rabi, seorang ulama besar, yang dia senior dalam bidang ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kesabaran, butuh kesabaran ya dalam berdakwah. Berdakwah. Dan ingat, asal dakwah dengan lemah lembut. Bahkan Allah perintahkan kepada Musa dan Harun ketika mereka berdakwah, pergi mengajak Fir'aun ya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, nasihatkan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, katakan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan ucapan yang lemah lembut, agar mereka mau berpikir, agar mereka mau mengingat, agar mereka mau berpikir kembali untuk menerima dakwahmu. Ya, yatadhakkaru aw yakhsha, dan dia takut ya dengan ancaman, dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ya, karena harapan dari dakwah ini agar mereka mau kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian syarat yang ke berapa ini? Yang keempat. Antatimma mura'atu ahwalil mad'uwin. Nah ini. Hendaknya memperhatikan, seorang dai harus memperhatikan keadaan orang yang didakwahi. Mungkin tadi sudah saya singgung ya. Jadi kondisi kepada siapa kita akan menyampaikan ilmu ini. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, dari kalangan menengah ke bawah atau level menengah ke atas. Dari kalangan orang-orang awam atau sudah ngaji. Dari kalangan orang-orang berpendidikan yang levelnya, atau orang-orang memang nggak tahu sama sekali. Nah ini tentu seorang dai harus bisa ya, kajian apa, kitab apa, ilmu apa yang layak disuapkan kepada mereka, yang layak disampaikan kepada mereka, itu harus paham betul. Ini sebenarnya layaknya diletakkan kepada yang pertama ya, tentang ilmu sebelum berdakwah. Ilmu terkait dengan apa? Keadaan orang yang akan kita dakwahi. Ya, maka contoh yang paling bagus adalah contoh Rasul SAW. Ya, qudwah dalam berdakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, subhanallah, tahu dengan kondisi umatnya. Mungkin kita sudah pernah mengenal ya, atau membaca sebuah hadis tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Bagaimana akhlak Rasul kepada si Arab Badui tersebut. Ketika dia kencing di masjid, Nabi tidak langsung menghardiknya, tidak langsung memarahinya, atau memberikan tindakan-tindakan yang kasar kepadanya, tidak. Padahal waktu itu para sahabat ridwanullahi alaihim mereka sudah geram. Ya, sudah marah besar kepada si Arab Badui, masjid kok dikencingi. Ketika mereka hendak menghardiknya, Nabi mengatakan, tahan dulu, tahan. Biarkan dia buang hajatnya sampai selesai, baru nanti kita kasih nasihat. Kenapa ya, kawan? Karena ketika orang kencing, ketika kita larang di saat yang sama, maka mungkin kencingnya akan melebar kemana-mana. Maka biarkan nanti selesaikan dulu hajatnya, baru nanti kita kasih nasihatin. Nah, setelah selesai dia buang hajat, lantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengambil satu ember air, disiramkan kepada air kencing dari Arab Badui tersebut, dibersihkan air kencing dari si Arab Badui tersebut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul Arab Badui tersebut dan memberikan sebuah pengertian, nasihat yang sangat lemah lembut. Sesungguhnya masjid ini tidak layak diletakkan benda-benda najis,
Masjid ini tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat untuk berzikir, membaca Al-Qur'an. Kemudian tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat yang suci, tidak layak ya diletakkan benda-benda yang najis. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam juga menasihati agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara yang sangat-sangat lemah lembut. Kemudian ya sahabi tersebut, Badui tersebut mengatakan, saya tidak pernah jumpai orang yang paling lemah lembut, orang yang paling santun dalam memberikan nasihat melainkan engkau ya Rasulullah. Lihat kondisi orang Badui tersebut, takjub dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kisah tentang Muawiyah bin Hakam. Kita mungkin tahu ya, ketika beliau bersin, ya, ketika dia mengucapkan yarhamukallah ketika dalam sholat, yang mana salah seorang sahabat sedang bersin, kemudian dia menjawabnya. Lantas dia mengucapkan doa tersebut dengan kencang. Ya, padahal dalam sholat itu nggak boleh ya memasukkan doa selain daripada doa-doa sholat. Walaupun itu suatu kebaikan, doa yang bagus, zikir yang bagus. Tapi kalau bukan bagian dari sholat maka tidak diperbolehkan. Lalu setelah sholat, para sahabat ridwanullahi alaihim biasa ya mempelototi ya sahabat tersebut, seolah-olah ingin menegur, nggak boleh ya bicara dalam sholat walaupun itu zikir. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam datang kepadanya dan memberikan nasihat yang sangat bagus sekali. Ya, memberikan nasihat bahwasannya tidak boleh ya mengucapkan suatu ucapan di dalam sholat yang bukan bagian daripada zikir atau doa-doa sholat. Ya, kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya karena saking senangnya ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang lemah lembut, dia mengatakan Allahumma arham ala Muhammad wala tarham ghairahu. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan jangan rahmati yang lainnya. Ya, itu ya. Dan kesabaran Nabi kita alaihi salatu wasallam banyak sekali. Ya, kemudian juga materi yang harus disampaikan juga harus diperhatikan para dai. Ya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan saya utus dan engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihim syahadatu la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepadanya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenalkan orang dengan siapa Rabbnya. Kenalkan mereka siapa Rabbnya agar dia menyembah Allah, menyembahnya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikannya. Ini ya. Jadi seorang dai harus tahu keadaan yang harus didakwai dan kemudian dia harus pandai dalam mengolah kalimat. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya mungkin tidak layak untuk diucapkan bagi orang-orang yang mungkin masih awam, ya mungkin harus dihindari. Ya, dihindari. Nah ini, jadi kita belajar ada 3 bekal seorang dai. Yang pertama harus ilmu, ikhlas, dan ilmu. Jadi minimal 3, saya sampaikan 3 ya. Ringkasnya 3. Jadi bekal sebelum berdakwah, apa itu? Ikhlas dan berilmu. Kemudian bekal ketika di tengah-tengah dakwah, yaitu apa? Ketika berdakwah, lemah lembut dan penuh dengan hikmah, santun dan kasih sayang. Dan bekal yang ketiga setelah berdakwah, yaitu apa? Harus penuh dengan kesabaran. Karena tidak semua orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya, mereka akan terima dan setuju dengan apa yang kita sampaikan. Begitu ya, ya. Itu diantara bekal bagi seorang dai. Kemudian ad-dalilu ala hadhihi syurut. Mana dalilnya?
Ya, apa dalil kita katakan bekal dai harus ada 3 tadi? Ada dalilnya. Ya, tidak sembarangan. Kita harus menyampaikan ilmu harus dengan dalil. Ya. Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Saya menyuruh, mengajak di jalan Allah Azza wa Jal. Dengan apa? Ala basirah, di atas ilmu. Jadi kewajiban orang mengajak jalan berdakwah, menyampaikan ilmu ini, mendakwakan ilmu ini, mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah harus di atas ilmu. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang yang mengajak seseorang untuk kembali ke jalan Allah itu harus dengan ilmu, dan orang-orang yang ingin mengikuti jalanku, kata Nabi, ya kata Allah dalam Al-Quran ini, maka harus dengan ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan saya berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan saya bukan dari kalangan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kemudian qul hadhihi sabili, ini penjelasannya. Katakanlah inilah jalanku, ay al-musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya. Apa itu? Huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minasyar'i, yaitu apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu dari syariat ini. Ya, jalanku ini maksudnya apa? Yaitu syariat wahyu. Ya, artinya apa? Syariat yang dibawa oleh Rasul. Itulah jalannya Nabi. Was-sabil ay huwa tariq, dan sabil itu apa? Jalan. Jadi seseorang harus tahu wahyu syariat yang dibawa oleh Rasul SAW, dari perintah-perintah, larangannya harus tahu. Ya. Kemudian ad'u ilallah, saya berdakwah, mengajak di jalan Allah. Maksudnya bagaimana? Ad-da'i ilallah wal mukhlis. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya seorang dai itu harus dai, orang yang mengajak di jalan Allah itu harus ikhlas. Nah, ini dalil dalam ayat ini. Kenapa seorang dai harus ikhlas? Karena Allah katakan apa? Ad'u ilallah, saya mengajak ke jalan Allah. Harus ikhlas, bukan mengajak kepada golongannya, ormasnya, partainya, pemikirannya, hawa nafsunya, tidak. Ya. Alladzi yuridu ayyusilan nasa ilallah. Dia benar-benar ikhlas. Dia ingin, ya, agar manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan ilmu kepada manusia agar mereka mengenal agama Allah. Murni, ikhlas karena Allah. Ya, dan keikhlasan ini luar biasa, ya. Buahnya luar biasa sekali. Maka ini harusnya untuk kita terus, karena namanya hati kita itu berbolak-balik, teman-teman, ya. Terkadang berubah-ubah. Maka keikhlasan kita harus menjaganya. Kemudian yang ketiga, ala basirah, di atas basirah. Apa itu? Hiyal ilmu. Pertama tadi apa? Harus mendakwakan agama Allah itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga ala basirah itu harus dengan ilmu. Wa tashmalu hunal ilma, dan mencakup ilmu ini, mencakup ilmu apa? Asy-syar'i, bisyar'i, ilmu syariat Allah. Ilmu tentang syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Syariat-syariat Allah yang disampaikan lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Rasul SAW. Kemudian halil mad'u, ilmu tentang apa? Keadaan orang yang kita dakwahi. Kemudian yang ketiga, at-tariqil musil ilal maqsud, dan jalan. Ya, jalan agar sampai kepada maksud tujuan, yaitu apa?
agar manusia mengenal agama Allah. Sekarang metode dakwah, cara untuk berdakwah itu banyak sekali teman-teman. Bisa lewat dengan tulisan, ya, mungkin dengan WhatsApp sekarang, tulisan di WhatsApp, di web Facebook, di media sosial, di Instagram, ya, di apalagi Twitter atau yang lainnya, media sosial kita penuh dengan dakwah, akun-akun dakwah. Kemudian bisa dengan apa? Lisan, menyampaikan dengan lisan, ya, dengan lisan. Kemudian, ya, juga bisa dengan akhlak yang bagus, ya, sifat santun, menunjukkan akhlak di tengah masyarakat, itu juga bagian daripada dakwah, ya, bagian daripada dakwah. Baik. Kemudian di sini kita baca, ka'annal mu'allifa rahimallahu ta'ala. Seolah-olah penulis di sini Syekh Muhammad, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, idza ta'allamta, jika kamu telah belajar, summa amilta, kemudian kamu amalkan ilmu yang kau dapatkan dari belajar tersebut, wajaba alaika an tasira ala ma kana alaihi nabi, wajib bagi kamu untuk berjalan di atas jalannya Nabi, wassahabah, dan para sahabat, wassalafus salih, dan jalannya para salafun salih. Di seseorang yang sudah berilmu kemudian mengamalkan ilmu, dia wajib mendakwakan ilmu tersebut sesuai apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas manhajnya para salafun salih, ya, para sahabat dan para salafun salih. Haitsu qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah, inilah jalanku, saya mengajak kepada Allah, jalan Allah Azza wa Jal, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para salafun salih, orang-orang yang mengikuti jalanku, maka tugas mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mengenal Allah Azza wa Jal, agar mereka tahu tentang syariat Allah, kemudian mengamalkan syariat Allah, dan sama-sama kita mencari ridha Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, ya kawan, ya. Semoga bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang punya tekad yang sangat kuat untuk bisa mendakwahkan, menyampaikan agama Allah di muka bumi ini. Ingat, ya kawan, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, kemudian kita tidak memberikan bekas yang terbaik, meninggalkan sesuatu yang indah untuk umat manusia. Ya, tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan untuk mereka sebelum kita meninggalkan dunia ini, terutama masalah ilmu. Sampaikan ilmu kepada mereka semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua amalan-amalan kita semuanya, dan kita semoga termasuk di golongan orang-orang yang Allah cintai dan dimasukkan dalam surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.